Pada zaman dahulu, besi saat ditemukan pertama kali digunakan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pertanian, sebagai alat-alat untuk menebang pohon, dan alat-alat untuk mengiris ataupun menyayat-nyayat daging seperti itu ya. Karena zaman dahulu orang masih belum terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Bujangga Krisnuswantoro akan membabar ataupun mereview pusaka lagi, yaitu dengan dapur pedang sabet ya para sedulurku. Dan saya tunjukkan, inilah pedang sabet yang saya miliki ya para sedulurku. Saya mendapatkan pedang sabet ini dahulu kala hanya di lahan saja ya. Bila itu ini hanya di lahan saja, tanpa handle, tanpa dural, dan tanpa besi pelindung ini. Ini saat perang biasanya buat pelindung ya, pelindung tangan. Oke, saya akan mencoba untuk membahasnya ya. Dari yang pertama, yaitu dari pamor pusaka ini. Sebelum saya jelaskan, mari kita membahas besi dulu ya para sedulurku. Pada zaman dahulu, besi saat ditemukan pertama kali digunakan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pertanian, sebagai alat-alat untuk menebang pohon, dan alat-alat untuk mengiris ataupun menyayat-nyayat daging seperti itu ya. Karena zaman dahulu orang masih belum terlalu banyak. Dan di kemudian hari semakin banyak orang, sehingga sudah mulai terkelompokkan masing-masing ya, sudah memiliki kelompok-kelompok tertentu. Besi sudah mulai digunakan untuk peperangan. Sesepuh era dulu terkenal hingga sekarang ya, bahwasanya orang zaman dahulu suka tirakat ataupun suka puasa ya, suka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta perlindungan ya. Kemungkinan ada seorang yang dijabahi ataupun dikabulkan Allah doa-doanya aja. Ditebas pedang itu banyak cerita ya yang tidak mempan ya. Beda dengan orang-orang sekarang yang sudah jarang sekali berpuasa ya, mengandalkan logika serta kenyataan-kenyataan saja. Jadi apabila puasa kita tirakat mendekatkan diri kepada Allah ya, kita semata-mata sebagai makhluk yang tunduk kepada Allah begitu saja. Dikarenakan alat sekarang semakin canggih, ataupun saat ditembak tidak mempan masih ada bom lagi, makanya perangan sudah tidak diperlukan. Ini cerita ya zaman dahulu kala yang harus kita babar dan kita ketahui, karena sejarah juga sangat penting sekali. Nah, setelah jagoan-jagoan sang jawara ditebas dengan besi tidak apa-apa, lalu berkembangnya zaman kembali, para empu membuat doa ya, dan diwujudkan dengan bentuk-bentuk pamor seperti ini. Sebelum membuat pusaka, para empu itu berdoa. Setelah membuat pusaka, para empu juga berdoa kembali ya. Pamor kulbuntet biasanya untuk perlindungan, penjagaan dari segala mara bahaya ya, kejenukan ya, melindungi dari mara bahaya itu dalam hal nyata maupun hal yang tidak nyata. Doa dari sang empu sendiri, siapapun yang memiliki pusaka ini semoga dikabulkan Allah, bisa terhindar dari segala mara bahaya seperti itu. Ini dari bahasa besi dan pamornya dahulu deh. Dan pedang sabet ini memiliki ciri-ciri berikut. Nah, sedikit agak melengkung sedikit, ujungnya tidak terlalu runcing, dan memiliki mata satu sisi saja. Tajam sekali sih kalau sedulurku, bisa dipastikan walaupun pusaka-pusaka era dahulu berkarat dan kelihatan tumpul saat panjenengan bersihke dengan air jeruk, air kelapa ya. Air jeruknya agak dibanyaki karena untuk penghancur karat itu fungsi dari air jeruk, pasti akan tajam kembali pedang-pedang panjenengan ya. Dikarenakan pedang-pedang zaman dahulu memang difungsikan untuk peperangan. Jadi setelah ada besi, fungsinya untuk keuletan, dan pamor untuk piandel ya. Pamor yang ditanam ini ceritanya dari bahan
meteor ya, batuan yang jatuh dari langit melewati atmosfer sehingga bisa menembus bumi. Dan akhirnya orang-orang dahulu itu mempercayai bahwasanya sesuatu yang jatuh dari langit itu memiliki fungsi-fungsi tertentu ya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah penanaman baja di sini ya, selorok ataupun baja. Yang bagian paling tajam ini pasti akan dipasang baja. Makanya saat tertutup karat kelihatan tumpul, saat dibersihkan akan menjadi sangat tajam sekali. Terus dulu itulah bahasannya dari besi ya, dari pamor dan dari baja yang ditanam di sini sudah saya bahas. Awal ditemukan besi dan kegunaan besi sudah saya terangkan juga. Dan di sini dibuat era dulu ya, bisa kita lihat bersama ya kesepuhannya. Ini adalah untuk pelindung tangan saat berperang ya. Sebenarnya ini pasti ada sambungan sampai sini, tapi ini sudah termakan korosi dan patah, sehingga sebelum kena pedang pasti akan mengenai ini dahulu. Yang kedua ini adalah dural ya, berbahan aluminium dan diberi ukuran-ukuran seperti itu. Ini dural. Yang ini adalah handle gaya Banjar ya, gaya Banjar. Dan ini adalah dadu ataupun supal sih. Karena dahulu kala saya mendapatkan pusaka ini hanya belahan saja, sehingga dadu ataupun supal handle-nya ini pun saya pesankan dari daerah Bandung sana, dan warangkannya sampai sekarang belum sempat saya membuatkannya terus dulurku. Dan pembahasan pusaka ini adalah bagian nguri-nguri ya, seni pusaka ya. Makanya seni budaya, seni pusaka itu adalah satu kesatuan yang harus kita jaga, karena semua ini adalah peninggalan para leluhur kita. Siapa lagi yang akan merawatnya apabila tidak kita bersama Jadi bangsa yang besar itu yang pertama adalah tidak boleh melupakan sejarah ya. Dan sejarah itu pastinya ada seni budaya ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat era dulu, dan ada juga seni pusaka. Dan ini adalah pusaka-pusaka zaman dahulu ya, sebelum dimiliki oleh negara lainnya, diakui oleh negara lain. Kita sebagai bangsa yang baik dan mau menjaga peninggalan-peninggalan leluhur pastinya akan mau merawatnya terus dulurku. Jadi panjenengan semua kalau punya pusaka warisan ataupun dikasih teman, tolong dirawat kalau perkara dibersihkan ataupun diserahkan kepada ahli pewarang ahli warangka itu namanya adalah ahli merangki, dan ahli penempa besi ataupun pembuat pedang, pembuat keris itu namanya adalah sang empu, dan yang biasa menjamas pusaka ya, terus setelah itu diwarangi adalah ahli pewarang. Nah seperti itu sedikit pembabaran saya, semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama ya, edukasi buat kita, dan kita bisa saling mengingatkan apabila ada kesalahan seperti itu. Saya kira cukup sekian dari saya. Jaga Krisnuswantoro. Aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.